الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, selamat datang sugeng rawuh, ahlan wa sahlan wa marhaban kerawan Bapak Ibu di rumah tercinta. Ini rumah kita, Allah titipkan kepada kita untuk kita jaga amanah dari Allah ini sebaik-baiknya. Perjalanan Pondok Pesantren MTA ini tidak semudah membalikkan telapak tangan, penuh lika-liku. Karena pondok ini di samping pendidikan formil lainnya yang di bawah MTA, Pondok Pesantren MTA ini menjadi salah satu dari visi besar Majelis Tafsir Al-Quran, sebuah lembaga dakwah di mana di dalamnya kita mempelajari, kita mengkaji, kita mendalami tuntunan Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. 2018 pondok ini diizinkan oleh Allah untuk memulai pembangunannya. Sejak beliau Al-Ustadz Almarhum Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino, Allahumma gfirlahu warhamhu, masih membersamai kita. Bahkan beliau sendiri secara langsung meninjau pada waktu itu calon tanah yang akan digunakan oleh Pondok MTA. Saat beliau masih membersamai kita sampai dimulai awal pembangunan, sampai beliau meninggalkan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu meski beliau tidak lagi bersama kita, tidak lagi memimpin kita, namun apa yang menjadi cita-cita mulia dari beliau dan seluruh keluarga besar MTA ini harus terus kita lanjutkan. Ada atau tidak adanya beliau, dakwah ini harus terus berjalan. Karena perintah dakwah Islamiyah itu datang langsung dari Allah, datang dari Rasulullah. Maka siapapun asal dia menjadi seorang muslim, wajib hukumnya untuk mendakwahkan kebenaran agama Islam ini. Oleh karena itu Bapak Ibu, insya Allah selama Allah masih meridhoi, MTA akan terus menggaungkan dakwahnya. Meskipun masyarakat suka atau tidak suka, kita tidak peduli dengan itu. Karena fokus kita bagaimana meraih keridhaan Allah. Fokus kita bagaimana semaksimalnya kita jalankan perintah Allah dan Rasulnya, yaitu mendakwahkan kebenaran dinul Islam, kebenaran agama Islam yang bersumber dari Al-Quran maupun dan As-Sunnah. Sekalipun semua manusia tidak menyukai, kita tidak peduli. Yang kita pedulikan bagaimana Allah dan Rasulnya ridho pada kegiatan dakwah kita, gerakan dakwah kita yang telah dirintis kurang lebih 53 tahun yang lalu oleh Al-Ustadz Almarhum Al-Ustadz Abdullah Tufail Saputro. Kemudian selama 20 tahun beliau membersamai, beliau memimpin. Sesudah itu tongkat estafet dakwah dilanjutkan dan dikembang luaskan oleh Al-Ustadz Almarhum Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino, kurang lebih selama 30 tahun sampai tahun 2021. Sepeninggal beliau, kewajiban kita semuanya untuk terus melangsungkan dakwah ini, untuk terus melancarkan dakwah ini, bukan karena beliau tetapi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu usaha yang terus ditempuh oleh MTA yaitu mempersiapkan kader-kader dakwah berikutnya. Salah satu ikhtiarnya dengan berdirinya Pondok Pesantren MTA. Harapannya anak cucu kita kelak menjadi generasi dakwah yang lebih alim, lebih berpengetahuan, lebih berakhlak mulia daripada generasi kita saat ini. Karena tantangan dakwah ke depan itu tentu lebih berat dengan semakin majunya zaman,
semakin majunya teknologi, tantangan dakwah semakin berat. Dengan kemajuan teknologi berarti kemaksiatan juga secara masif. Kemungkaran secara masif akan menghadang dakwah Islamiyah. Oleh karenanya penting untuk mempersiapkan kader-kader dakwah berikutnya yang lebih berakhlak, lebih ikhlas lagi, lebih berpengetahuan daripada generasi yang sekarang. Oleh karena itu, pondok ini didirikan tentu atas kuasa dan ridha Allah. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk mempersiapkan kader-kader yang punya militansi kuat terhadap Islam, berani menegakkan kebenaran dan keadilan dimanapun berada, berani menyebarluaskan kebenaran Islam apapun resiko dan konsekuensinya. Untuk itu, Majelis Tafsir Al-Quran terus bahu-membahu keluarga besarnya, simpatisannya untuk mendukung geliat dakwah, kegiatan dakwah yang terus dilancarkan oleh MTA. Salah satunya dengan berdirinya pondok ini. Karena saat ini Bapak Ibu kita berada di kampus Pondok Pesantren MTA, ada baiknya kita ingat kembali perjalanan dari awal. Bagaimana pembangunan pondok ini mulai dari awal. Mulai dari peninjauan lokasi sejak pertama kali, di mana dulu ini merupakan perbukitan, tinggi dari jalan kurang lebih 35-40 meter. Dipimpin langsung oleh beliau Al-Ustadz almarhum Dr. Andes Ahmad Sukino. Oleh karena itu kami mohon teman-teman dari media untuk memutar dokumentasi sejak awal pembangunan pondok ini. Biar kita ingat bahwa pondok ini betul-betul diusahakan dengan sebaik-baiknya. Mari. Dalam upaya andil mencerdaskan kehidupan bangsa, Majelis Tafsir Al-Quran mendirikan dan menyelenggarakan jenjang pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, untuk misi terbentuknya generasi berprestasi unggul, bersyariah benar, berakhlak mulia, dan berlandaskan tauhid yang lurus. Menjawab tantangan dakwah di era global, saat itu pimpinan pusat MTA, almarhum Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino, berinisiatif mendirikan lembaga pendidikan yang menjadi harapan pelanjut dakwah yang dapat berbahasa Arab dan Inggris secara aktif, termasuk baca dan tulisnya, juga mendalami Al-Quran serta hadis secara sistematis. Melalui kajian mendalam, diputuskanlah mendirikan Pondok Pesantren MTA dengan bentuk Kuliatul Muallimin Al-Islamiyah, KMI. Mendirikan Pondok Pesantren Majelis Tafsir Al-Quran dilatar belakangi karena melihat generasi mendatang, apalagi Majelis Tafsir Al-Quran dalam lembaga dakwah, perlu mempersiapkan generasi dakwah sebagai generasi penerus pelanjut dakwah di hari kemudian. Oleh sebab itu, perlu mempersiapkan generasi yang lebih andal. Alhamdulillah, ketika celupan Quran itu telah ada, seruan fisabilillah membahana, maka kedekut, bakhil dan kikir itu menjadi sirna, karena segalanya hanya menghadap ridha Allah semata. Kemudahan menggapai asa itu pun menjadi nyata, bukan saja sekedar doa, namun ikhtiar adalah pula utama. Dan inilah awal yang semula belantara dan seakan tak bermakna. Area kurang lebih 10 hektar di Desa Tunggul Sari, Pojok, Kecamatan Mojokedang, Karanganyar, dengan kontur bak perbukitan terjal, di mana jarak terendah area hingga tertinggi tak kurang dari 40 meter, menjadi tantangan tersendiri untuk mewujudkan harapan dari sebuah cita-cita mulia. Senin 19 Maret 2018, sang belantara pun seolah tunduk pasrah ketika alat-alat berat mulai mempercantik dirinya untuk kemanfaatan yang bakal menjadi keniscayaan. Dan peristiwa ini menjadi sejarah di mana awal pelaksanaan persiapan pembangunan Pondok Pesantren MTA. Rupanya, kesungguhan dari Majelis Tafsir Al-Quran dalam pembangunan pondok ini disambut baik pula oleh pemerintah. Hingga Presiden Republik Indonesia ke-7, Insinyur Haji Joko Widodo pun berkenan melakukan peletakan batu pertama, sekaligus andil memberikan sumbangan Indonesia Building untuk bangunan asrama Pondok Pesantren MTA.
Alhamdulillah, di tahun pertama, Pondok Pesantren MTA yang berbasis akidah Quran dan Sunnah ini menerima 131 santri. Dan atas pertolongan Allah, pada angkatan kelima tahun ini telah memiliki 902 santri. Tak hanya kefahaman diniyah sebagai program wajib Pondok Pesantren MTA, namun gebelengan cinta negeri sebagai generasi pengawal NKRI dengan ragam budaya yang ada di Indonesia pun ditanamkan dengan baik ke santri melalui acara akbar Khutbatul Ars. Sejak awal dicanangkan pendiriannya oleh pimpinan pusat Yayasan Majelis Tafsir Al-Quran Al-Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino, Pondok Pesantren MTA selalu berusaha untuk terus menjaga komitmen dalam meneladani dari diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke atas muka bumi ini, yaitu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Oleh karena itu, Pondok Pesantren MTA berisi 3 hal utama yang saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Pondok Pesantren MTA berisi tentang keislaman, keilmuan, dan juga kemasyarakatan. Oleh karena itu, Pondok Pesantren MTA perlu dibantu, dibela, dan diperjuangkan baik secara lahir maupun secara batin. Dibantu dan dibela dengan doa, diperjuangkan dengan penuh kesungguhan, totalitas, kebersamaan, keikhlasan, ketulusan, dan tanpa pamrih kecuali hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pantang bagi kami atau siapapun nanti yang mengasuh Pondok Pesantren MTA ini untuk menurunkan apalagi melipat layar yang sudah terkembang ini sebelum sampai ke tujuan atau pelabuhan terakhir dari perjalanan dan perjuangan panjang ini, yaitu li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat-kalimat Allah di atas muka bumi ini. Sebesar keinsyafanmu, sebesar itu pula keberuntunganmu. Berjasalah tapi jangan minta balas jasa, apalagi merasa paling berjasa. Bondo, bahu, pikir, nek perlu sak nyawane pisan. Alhamdulillah, demikianlah Muslim. Apabila telah selesai dari suatu urusan, maka bersiap untuk melakukan kegiatan berikutnya dengan penuh kesungguhan. Doa telah dipanjatkan dan ikhtiar pun semaksimalnya ditunaikan. Maka hanya kepada Allah lah hasil kita sandarkan. Persiapan tentang side plan pembangunan pondok pun menjadi bagian penting sebagai kesungguhan dalam ikhtiar insani untuk mewujudkan cita-cita mulia itu. Atas kuasa dan ridha Allah, maka tergeraklah kalbu insan-insan terpilih, hingga dana itu seolah turun dari langit melalui hambanya yang ikhlas berderma. Ya, berikutnya ini ada infak untuk Ponpes MTA. Yang pertama, Kota Infak Ponpes MTA Ahad 9 Februari 2025, Rp8.045.500. Hamba Allah Jogonalan 5 juta. Ibu Sutiem Masaran 3 2 juta. Ibu Diana Semarang 530.000. Bapak Sulistio 100.000. Ibu Sofia 500.000. Hamba Allah Sampit 1 juta. Hamba Allah Bener Meriah 1 juta. Hamba Allah Ngerambi 110.000. Bapak Gofar 150.000. Siswa SMA MTA Surakarta 1.450.000. Mbah Rusti Blora 150.000. Hamba Allah Pekanbaru 1.500.000. Hamba Allah Karangmalang 1 cincin. Hamba Allah Jumantono 1 5 gram cincin emas. Dan akhirnya tanah seluas kurang lebih 12 hektar yang berada di Dusun Tunggul Sari, Desa Pojok, Kecamatan Mojogedan, Kabupaten Karanganyar terbeli dengan kebersamaan warga serta para simpatisan Majelis Tafsir Al-Quran. Dan di bulan September tahun 2023, bismillah, pengerjaan pondok diawali dengan pembukaan jalan untuk akses ke Pondok Putri sekaligus pembukaan lahan. Setelah dilakukan pembukaan jalan, proses berikutnya dilanjutkan dengan pengerasan, pengecoran, dan kemudian pembuatan trotoar, penumbuhan tanaman peneduh, dan taman. Pengerjaan jalan ini berlangsung kurang lebih selama 1 bulan dengan merampungkan jalan sepanjang 300 meter dan lebar 8 meter.
Berikutnya bangunan yang mengawali adalah pendirian masjid yang nantinya sebagai sarana aktivitas ibadah bagi para santriwati. Masa bergulir bak kilat cahaya dan tiada terasa kalau waktu cepat berlalu mengubur memori-memori lama yang menjadi pelajaran untuk menjadi maju. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudaraku semua, hari ini impian indah telah menjadi berkah dari Sang Pemilik Rahmah. Pembangunan masjid sejak 1 Januari 2024 dengan luas lantai total kurang lebih 5.295 meter persegi. Pembangunan asrama mulai 2 Juli 2024 dengan luas total lantai 6.433 meter persegi. Dan insya Allah segera menyusul gedung dapur dan ruang pertemuan dengan luas 5.190 meter persegi yang berkapasitas untuk 1.500 santriwati. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudaraku semua, pandangilah bangunan-bangunan ini, tataplah dengan mata hati. Itulah karunia dari Allah yang Maha memiliki, dan atas kesungguhan dan keyakinan kita menyadarkan diri serta menggantungkan hidup kita padanya. Semoga anugerah ini menjadi amanah yang berkah, dan kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih. Kalau bukan karena Allah, Bapak Ibu, mustahil semua ini terwujud. Bukan bapak-bapak pimpinan pusat yang pandai, bukan. Bukan pula kekompakan keluarga besar MTA, bukan pula. Tapi mutlak ini semua karena Allah yang Maha Kuasa, karena Allah yang Maha Besar. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa mewujudkan ini semua tanpa bantuan, tanpa pertolongan, tanpa kekuatan dan ridho dari Allah. Melalui tayangan ini tadi mengingatkan kita semua, khususnya kepada seluruh keluarga besar pondok, asatidahnya, kemudian rekan kerabat kerjanya, dan juga seluruh penghuninya, seluruh santrinya, betapa amanah besar telah Allah titipkan. Bapak Ibu, keluarga besar MTA dan simpatisannya telah menitipkan amanah besar pada seluruh pengasuh pondok pesantren MTA. Oleh karena itu, melalui mimbar ini Bapak Ibu, jika Bapak Ibu temukan penyimpangan kepengasuhan pondok dari jalan Islam yang Allah ridhoi, atau penyimpangan dari nidom-nidom kemajelisan, penyimpangan dari pemahaman yang ada di majelis tafsir Al-Quran ini, maka tegur kami, luruskan kami. Jangan biarkan kami membelokkan pondok ini dari khitoh Islam yang sebenarnya, dari khitoh majelis yang sudah diletakkan pondasinya sejak 53 tahun yang lalu. Sehingga pondok ini insya Allah bukan sekolah biasa, tapi pondok ini merupakan amanah ilahiyah, amanah ummah, dalam hal ini keluarga besar MTA dan seluruh simpatisannya. Maka jika panjenengan temukan penyimpangan dalam kepengasuhan pondok, baik menyimpang dari Islam, menyimpang dari khitoh majelis, tegur kami, luruskan kami. Bapak Ibu jangan rela, jangan ikhlas jika kami membawa pondok ini menyimpang dari aturan Islam, menyimpang dari aturan majelis. Na'udzubillah. Maka tegur sapa sangat kami nantikan, biar kami tetap bisa lurus mengasuh pondok ini, lurus sesuai Islam, lurus sesuai dengan khitoh majelis. Dari A sampai Z tidak boleh ada penyimpangan sedikit pun. Ini amanah untuk kita semua asatidah ya. Kenapa kajian Ahad pagi hari ini kita alihkan ke sini? Bukan berarti biar kami dekat, bukan. Tetapi tujuan kajian Ahad pagi 1 pekan menjelang Ramadan kita alihkan ke sini
Itu biar kita betul-betul meningkat rasa syukur kita kepada Allah. 53 tahun yang lalu Bapak Ibu, MTA bukan siapa-siapa. MTA juga belum dititipi oleh Allah apa-apa. Tidak pernah terbayangkan, tidak pernah terpikirkan pada waktu itu Allah akan titipkan pada kita rumah sebesar ini. Ini rumah kedua kita. Rumah utama kita ya ada di Majelis Pusat. Kalau kita mensyukuri nikmat Allah, janji Allah nyata. La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya aku tambahkan nikmatku. Itu kata Allah. Kita juga tidak pernah mengira sebelumnya Allah akan ridhoi, Allah akan titipkan pada MTA, gedung pusat sebagai pusat kajian. Ternyata seluruh keluarga besarnya dan simpatisannya terus mensyukuri akan kenikmatan Allah. Ternyata nikmat Allah terus ditambah oleh Allah. Oleh karena itu kami menyeru pada diri kami pribadi, pada keluarga besar MTA dan simpatisannya, dengan berdirinya Pondok Pesantren MTA, baik putra, insya Allah sebentar lagi putri, mari terus kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Tidak mustahil Allah akan lipatkan nikmatnya kepada keluarga besar ini. Tidak mustahil Allah akan titipkan, berikan tempat yang lebih luas di pinggir jalan yang besar. Tidak mustahil. Yang lebih luas, mungkin puluhan, ratusan hektar di pinggir jalan yang besar. Sehingga saat kita berkegiatan, kajian, melakukan aktivitas pengajian, bisa masuk semuanya sekaligus kendaraannya. Ini mohon maaf Bapak Ibu ya, sangat terpaksa karena duruf, karena kondisi, karena keadaan. Bapak Ibu ada yang jalan jauh sekali, ada yang jalan 3 kilo ke sini, ada yang 4 kilo jalan ke sini. Ini kami mohon maaf karena keterbatasan akses dan lain sebagainya, mohon dimaafkan dan mudah-mudahan tidak mengurangi keikhlasan Bapak Ibu untuk hadir, untuk rawuh di tempat ini meski harus jalan kaki sampai di lokasi kajian ini. Insya Allah setiap langkah dari Bapak Ibu akan dinilai kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.